Saat presentasi di depan kelas, tentunya terkadang kita menjadi gugup ya. Deg-degan, tangan gemetaran, bahkan berkeringat. Sebenarnya apa ya yang terjadi pada tubuh kita? Saat merasa gugup, tubuh akan memproduksi hormon katekolamin dan adrenalin dalam darah. Hormon ini membuat detak jantung menjadi lebih cepat sebagai bentuk pertahanan diri yang membuat suhu tubuh meningkat sehingga menjadi berkeringat. Fungsi tubuh juga diistirahatkan sehingga otot menjadi lemas yang dapat membuat tangan menjadi gemetar, merasa mual, bahkan pingsan. Untuk mengenal lebih jauh mengenai sistem hormon, yuk kita pelajari dan pahami materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah sebagai berikut. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, homeostasis, siklus tidur, dan lain-lain. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar ini dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kelenjar yang bekerja sepanjang hayat seperti hormon metabolisme. 2. Kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Dan yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan. Sekarang, mari kita bahas jenis-jenis hormon berdasarkan fungsi dan letak kelenjar. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang berada di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kerja kelenjar dan hormon lain atau master of glands. Kelenjar hipofisis terbagi atas 3 bagian, yaitu lobus anterior, lobus intermediate, dan lobus posterior. Berikut hormon yang dihasilkan di kelenjar hipofisis. Kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok yang terletak di depan trakea di bawah jakun. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon triiodatironin, hormon tiroksin, dan hormon kalsitonin. Secara keseluruhan, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid akan berpengaruh terhadap metabolisme sel, proses produksi panas, dan oksidasi di sel-sel tubuh. Fungsi lainnya yaitu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Dan paratormon yang dihasilkan berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor di dalam darah. Kekurangan hormon ini akan menyebabkan penyakit tetani dan kejang otot. Sedangkan apabila kelebihan hormon ini, maka akan menyebabkan tulang rapuh dan batu ginjal. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan trakea dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar ini membesar ketika anak-anak dan remaja dan mengecil ketika dewasa. Hormon yang dihasilkan adalah timosin yang berfungsi untuk merancang kerja sel limfosit T. Fungsi kelenjar timus yaitu mengaktifkan hormon pertumbuhan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan membentuk sistem imun. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar lambung dan kelenjar usus. Kelenjar lambung terdapat pada dinding lambung. Kelenjar ini menghasilkan hormon gastrin yang memacu pembentukan getah lambung pada daerah fundus lambung. Sedangkan kelenjar usus terdapat di dinding usus. Kelenjar usus menghasilkan hormon berupa hormon kolesitokinin dan sekretin.
Pankreas adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin berupa pulau Langerhans. Pulau Langerhans menghasilkan hormon glukagon pada sel alfa, sedangkan hormon insulin pada sel beta. Kedua hormon tersebut bekerja secara antagonis untuk mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Kelenjar adrenal atau suprarenalis adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal dan berbentuk seperti topi. Terdiri atas dua bagian, yaitu korteks atau bagian luar dan medula bagian dalam. Berikut hormon yang dihasilkan adrenal korteks. Berikut hormon yang dihasilkan adrenal medula. Kelenjar kelamin berbeda pada laki-laki dan perempuan. Testis adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon testosteron atau androgen, dan ovarium adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Berikut hormon yang dihasilkan kelenjar kelamin laki-laki. Berikut hormon yang dihasilkan kelenjar kelamin perempuan. Materi selanjutnya yaitu gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem hormon. Dwarfisme diakibatkan oleh kurangnya produksi hormon pertumbuhan yang cukup. Kondisi ini ditandai dengan perawakan tubuh yang terlampau pendek. Sebaliknya, gigantisme diakibatkan oleh hormon pertumbuhan yang berlebih. Gondong adalah suatu infeksi virus yang mempengaruhi kelenjar ludah yang bisa dicegah dengan vaksin. Bengkak, nyeri pada kelenjar ludah, demam, sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya nafsu makan. Albinisme atau albino adalah kondisi kelainan sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya mengalami kekurangan melanin. Akibatnya, warna kulit, rambut, dan mata pada pengidap albinisme berwarna pucat dan cenderung berwarna putih. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.